Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rumah Kita, Ma'haduna Baituna. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dilancarkan rezekinya, diberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 26 dalam kitab Hidayatul Quran, yang mana nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Bagus Brilianto, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya mari kita simak pembacaan kitab Hidayatul Quran yang mana akan dibacakan oleh Saudara Muhib. Dipersilakan. Wal ma'na innallaha la yasruku ayyadriba masalan bil ba'udati wa nahwiha bima huwa dunaha aw akbaru minha fa ammal mu'minuna faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim ويعرفون وجه الحكمة في ذلك ويزدادون إيمانا ولا يرتابون وأما الكافرون فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا المدثر ووجه الحكمة من ضرب المثل هو أراد الله أن يضل به كثيرا من خلقه ويهدي به كثيرا من عباده ولا يضل بضرب المثل إلا الفاسقون ولا يفهمه إلا العالمون كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون Al-Ankabut. Baik, selanjutnya mari kita simak, dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bagus Brilianto. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin. Amin amin. Bang Warhan dan Bang Muhid serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memulai penafsiran ayat 26 atau tafsir ayat 26 dari suratul Baqarah ini dengan menjelaskan kembali Hidayatul Quran fi tafsirul Quran bil Quran karya Murabbi Ruhi Gurunda Kiai Afifuddin Dimyati, bahwa Hidayatul Quran ini adalah tafsir yang memang hanya menampilkan ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang lain tanpa ada embel-embel manapun. Karena memang dari awal beliau ingin menampilkan satu kitab yang khusus menampilkan sebuah ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, karena dalam pandangan seluruh penafsir bahwa yang paling berhak untuk menafsirkan Al-Quran adalah ayat Al-Quran itu sendiri. Kalau dalam bahasanya Sayyidina Ali
radhiyallahu anhu, beliau berkata, istantikil Quran, biarkan Al-Quran berbicara. Artinya biarkan Al-Quran berbicara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Nah, inilah yang ingin diupayakan oleh Gurunda Kiai Afifuddin Dimyati dalam kitabnya Hidayatul Quran. Tentu itu semuanya dalam sekup kemampuan beliau di dalam memahami ayat Al-Quran. Kekurangannya adalah tafsir Hidayatul Quran bil Quran ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru kami, adalah tidak adanya beberapa sababun nuzul yang, bukan tidak adanya beberapa, tapi semua sababun nuzul tidak ditampilkan di dalam kitab ini. Sehingga ketika membaca tafsir ayat 26 dalam suratul Baqarah ini, kita kehilangan konteks. Kehilangan konteks seperti apa? Kenapa kok tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memulai firman ayat 26 ini dengan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ila akhir ayat. Padahal ayat sebelumnya adalah wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa ila akhir ayat. Disinilah kita perlunya menengok kembali sababun nuzul, karena memang sababun nuzul dalam pandangan seluruh ulama-ulama tafsir sebagai mu'inun li fahmil Qur'anil Karim. Apa mu'in itu artinya? Mu'in itu artinya Bang Farhan sama Bang Muhid, membantu seseorang di dalam memahami Al-Quran. Jadi memang betul dalam bercengkrama dengan Al-Quran yang kita pahami adalah bahasa Arab. Tetapi ada satu hal yang diperlukan oleh seseorang, yaitu mengetahui konteks ayat itu turun. Bagaimanapun ayat Al-Quran itu, meskipun toh tidak semuanya punya sababun nuzul, terutama yang bukan ayat-ayat ahkam syariah, tetapi dia punya munasabat. Munasabat itu konteksnya. Dan itu tidak boleh dilepas agar kita memahami kenapa Allah tiba-tiba berbicara seperti ini. Nah, kita ingin melihat itu dulu sebelum kita masuk ke tafsir. Di beberapa tafsir, terutama dalam Al-Wasit, Grand Syekh Sayyid Tantawi, Allah yarham, dia bercerita bahwa ayat ini turun karena banyak orang-orang kafir Quraisy yang kemudian, dan termasuk orang-orang munafik dalam beberapa riwayat, yang kemudian menganggap sepele dan menghina, bertanya dalam sindiran ataupun dalam rasa penghinaan, menghina, kenapa kok nyamuk yang dibikin permisalan? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan. Di ayat lain, kenapa kok dzubab, lalat? Kurang kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah Allah menurunkan ayat untuk memberikan jawaban kepada mereka, innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu. Tapi dalam tafsir ini, beliau, guru kita, Kiai Afifuddin Dimyati, itu menafsirkan dengan la yatruku an yadribal masal, tidak meninggalkan. Dapat dari mana sih penafsiran la yatruku an yadribal masal ini? Dapat dari yastahyi. Kenapa kok yastahyi ditafsirkan dengan la yatruku darbal masal, tidak meninggalkan memberikan contoh? Karena dalam pandangan ahlu sunnah, yastahyi itu adalah sifat atau pekerjaan yang mengesankan ada kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk menutupi atau untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat kurang atau aib kepada Allah, sehingga mereka menafsirkan, oh, malu itu konotasi maknanya adalah meninggalkan. Karena orang kalau malu biasanya enggan melakukan sesuatu. Contoh, Muhid malu kalau misalkan sholat subuh nggak pakai sarung, pas sarungnya semuanya dicuci, adanya celana, akhirnya nggak sholat jamaah. Kenapa? Malu. Sehingga
Allah itu ingin menegaskan di awal, Allah tidak malu memberikan contoh bahkan dengan nyamuk. Artinya Allah nggak akan pernah meninggalkan untuk menjelaskan kepada seseorang, siapapun itu, kepada manusia, memberikan permisalan meskipun dengan nyamuk. Nah, di sini saya teringat sekali dengan potongan videonya Syahid Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Beliau itu menyitir pendapatnya, siapa namanya? Allah yarham, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam menafsirkan ayat ini. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu punya tafsir yang bagus sekali. Sampai-sampai Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika menafsirkan ayat ini, beliau itu langsung, kita kehilangan satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh masa, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata beliau gini, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi gini,